bagian dari stroke merupakan gangguan mendadak pada sirkulasi serebral di suatu pembuluh darah atau lebih yang mensuplai otak. Stroke juga menginterupsi atau mengurangi suplai oksigen dan umumnya itu menyebabkan kerusakan serius atau nekrosis di jaringan otak. Etiologi yang pertama itu trombosis, yang dimana bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Stroke terjadi saat trombosis menutup pembuluh darah, menghentikan aliran darah ke jaringan otak yang disediakan oleh pembuluh dan menyebabkan kongesti dan radang. Yang kedua, embolisme serebral. Embolisme serebral itu atau bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Ini merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan juga udara. Yang ketiga, iskemia. Suplai darah ke jaringan tubuh berkurang karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Klasifikasi stroke non hemoragik. Yang pertama, transit ischemic attack atau TIA adalah timbul karena ischemia otak sepintas dan dengan cepat waktu selama 24 jam. Yang kedua, reversible ischemia neurological disease, yaitu yang timbul karena ischemia otak tanpa sisa dalam waktu 1-3 minggu. Yang ketiga, stroke in evolution adalah neurologi vokal akut karena gangguan pendarahan dalam otak. Yang ketiga, stroke in resolution, ini adalah vokal akut karena gangguan pendarahan dalam otak dan memperbaiki dan mencapai maksimal dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari. Yang kelima yaitu complex stroke, yaitu defisi neurologi vokal akut karena oklusi atau gangguan pendarahan darah otak yang cukup cepat menjadi stabil tanpa memburu lagi. Fisiologisnya yaitu infarkt cerebral adalah berkurangnya suplai darah ke area tertentu di otak. Luasnya infar tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi dan besarnya pembuluh darah. Trombus dapat pecah dari dinding pembuluh darah terbawa sebagai embologi dalam aliran darah. Yang selanjutnya, jika sirkulasi cerebral terlambat, dapat berkembang anoksia cerebral. Perubahan yang disebabkan oleh anoksia cerebral dapat reversibel untuk waktu 4-6 menit. Manifestasi klinisnya, yang pertama nyeri kepala, yang kedua kaku kuduk, yang ketiga penurunan kesadaran, yang keempat mual muntah, yang kelima fatofania, yang keenam kerusakan motorik, yang selanjutnya gangguan persepsi, yang selanjutnya aproksia, yang selanjutnya diposia, terus kerusakan komunikasi, dan selanjutnya disfungsi kandung kemih dan kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis dan mendadak membingung. Baik, untuk mempermudah mengenal gejala stroke dapat digunakan Pro Hospital. Yang pertama, mulut bengok atau facial drop. Abnormal jika salah satu wajah tidak dapat bergerak ketika diperintah untuk senyum dan memperlihatkan gigi. Yang kedua, arin grip. Abnormal bila salah satu tangan tidak bisa bergerak naik dan ke bawah atau posisi pronasi serta tidak dapat menutup mata selama 10 detik. Yang ketiga, bicara abnormal bila bicara secara pelan. Baik, komplikasi yang akan terjadi ketika seseorang terkena penyakit stroke yang pertama berbanding dengan imobilisasi, infeksi pernapasan, nyeri pada daerah tertekan. Kemudian setelah itu berbanding dengan paralisis, nyeri pada punggung, dislokasi sendi dan terjatuh. Berbanding dengan kerusakan otak, epilepsi dan sakit kepala serta hidrosefalus. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari penyakit stroke yang pertama, gaya hidup sehat, reduksi stres, kurangi makanan yang tinggi garam, rutin berolahraga, dan manajemen stres. Penata laksanaan, yaitu bantuan kepatenan jalan nafas, ventilasi dengan bantuan oksigen. Yang kedua, pembatasan aktivitas atau tidak baring. Yang
Yang ketiga, penata laksanaan cairan dan nutrisi. Yang keempat, obat-obatan seperti antihipertensi dan analgesik. Yang kelima, EKG dan pemantauan jantung. Yang keenam, pantau tekanan intrakranial. Yang ketujuh, rehabilitasi neurologik. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang. Angiografi cerebral, yaitu membantu menentukan penyebab dari stroke secara spesifik. Kemudian yang kedua, lumbal fungsi, yaitu tekanan yang meningkat dan disertai bercak darah pada cara lumbal menunjukkan adanya hemoragi pada subarachnoid atau perdarahan pada intrakranial. Kemudian CT scan, kemudian MRI. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Lahul halikul bariul musahhirul lahul asmaul husna yusabbihullahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang Dia langitkan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22-24. Kasus Tuan H, kelahiran Goa 19 Maret 1976 pada hari Sabtu 4 September 2021, pukul 9 dirawat di ruang mawar dengan diagnosa medis stroke non-hemoragik. Istri klien mengatakan pasien mengeluh kaki dan tangannya mengalami kelemahan untuk bergerak dan bicara pelo. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan mengalami kelemahan anggota gerak sebelah kanan. Pasien mengatakan mengeluh tensi selalu tinggi dan mempunyai riwayat darah tinggi. Pasien mengatakan kepala terasa pusing. Pasien mengatakan kebutuhannya dibantu oleh keluarga. Kesadaran kompos mentis, tinggi badan 168 cm, berat badan 70 kg. Tanda-tanda vitalnya terdapat tekanan darah 200/100 mmHg, terdapat suhu 36,8 Celcius, nadi 60 kali per menit, RR 24 kali per menit. Pasien tampak lemah. Pasien mengatakan mengetahui bahwa dirinya menderita stroke, akan tetapi tidak mengetahui cara perawatan. Pasien belum memahami manfaat menggerakkan anggota tubuh untuk pasien stroke. Kemudian pengkajian terdapat yang pertama biodata, yang kedua keluhan utama, ketiga riwayat kesehatan, keempat riwayat psikososial, kelima riwayat spiritual, keenam reaksi hospitalisasi, dan ketujuh aktivitas sehari-hari, dan kedelapan pemeriksaan fisik, dan 9 tes diagnostik. Diagnosis yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, di mana intervensi utamanya perawatan sirkulasi, mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, di mana intervensi utamanya dukungan mobilisasi. Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, di mana intervensi utamanya edukasi kesehatan. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Intervensi utamanya manajemen nyeri.